Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami adalah kelompok 1 mata kuliah modifikasi perilaku, jurusan Psikologi Universitas Brawijaya. Pada video kali ini, kami akan memperlihatkan rancangan modifikasi yang telah kami buat dalam penerapan metode reinforcement untuk meningkatkan perilaku belajar pada anak ketika pembelajaran jarak jauh. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Salsabila Fathia Kumila, Shirley Afdiatul Inayah, dan Rizkina Ma'rifatul Akbar. Jangan lupa untuk menonton video dari awal hingga akhir. Selamat menyaksikan. Dalam melaksanakan penerapan modifikasi perilaku, kami memiliki subjek berinisial SAK. SAK merupakan siswi SMP kelas 9 yang telah menyelesaikan rangkaian ujian kelulusan seperti ujian sekolah. Meskipun berada di tahun akhir SMP, SAK diketahui memiliki perilaku belajar yang lemah, sehingga perilaku belajar SAK perlu untuk ditingkatkan. Maka dari itu, kami sebagai modifier menganggap SAK membutuhkan modifikasi perilaku belajar. Modifikasi perilaku adalah tindakan yang bertujuan untuk mengubah perilaku manusia. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu teknik modifikasi perilaku, yaitu teknik reinforcement atau penguatan perilaku yang diikuti dengan konsekuensi yang segera mengikuti perilaku yang ingin dimodifikasi. Tujuan modifikasi perilaku dengan teknik reinforcement kali ini adalah untuk meningkatkan perilaku belajar pada saat pembelajaran jarak jauh oleh subjek SAK, yang mana SAK memiliki deficit behavior atau perilaku yang lemah. Deficit behavior adalah kegagalan dalam menunjukkan suatu perilaku yang dianggap sesuai dengan usia tertentu, waktu, dan tempat. Deficit behavior yang dimiliki oleh SAK adalah kurangnya atau lemahnya perilaku belajar, sehingga perilaku ini sangat sesuai dimodifikasi dengan teknik reinforcement. Pengumpulan data sangat penting untuk dilakukan guna memperoleh informasi yang kami butuhkan dalam rangka mencapai tujuan modifikasi perilaku. Sementara itu, instrumen pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan interview atau wawancara dengan subjek dan significant other. Untuk pengumpulan data, salah satu dari anggota kelompok kami melakukan wawancara. Wawancara yang pertama dilaksanakan bersama subjek, yaitu SAK. Wawancara yang kedua dilaksanakan bersama significant others, yang merupakan ibu kandung dari SAK. Sebelum interview dilaksanakan, kami mempersiapkan alat-alat perekam, yaitu buku catatan dan alat tulis untuk mencatat poin-poin penting selama proses interview dilakukan, kemudian tape recorder untuk merekam data dan informasi yang kami butuhkan selama proses interview. Sebelumnya, kami sudah meminta perizinan kepada interviewee untuk dilaksanakan proses perekaman selama wawancara dilakukan demi keberlangsungan wawancara dengan baik dan lancar. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan menggunakan guideline guna mencapai tujuan wawancara, akan tetapi dengan sifat pertanyaan yang terbuka sehingga interviewee dapat bebas menjawab pertanyaan dari interviewer dengan jawaban yang bervariasi. Dalam wawancara, SAK mengaku merasa kesulitan dalam melakukan perilaku mengingat atau retensi terhadap materi yang diberikan oleh guru. Hal itu dikarenakan SAK tidak memahami materi yang diberikan karena adanya pembelajaran jarak jauh, sehingga
Subjek membutuhkan bantuan dari sang kakak untuk membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Saat SAK memproduksi suatu perilaku berdasarkan pengamatan atau atensi dan mengingat atau retensi, SAK tidak bisa memproduksi semua materi yang diberikan oleh guru. Hal ini dibuktikan saat interviewer bertanya, dapatkah SAK menjelaskan kembali materi yang diajarkan? SAK menjawab bahwa hal itu tergantung materinya. Jika materi yang dimaksud tidak dimengerti, maka SAK tidak bisa menjelaskan kembali materi tersebut. Kemudian, SAK juga mengaku jarang mencatat materi-materi dan jarang untuk membaca materi yang diberikan. SAK mengaku hal tersebut dilakukan karena tidak diawasi oleh sang guru. SAK mengaku mencatat materi-materi jika ada tugas untuk merangkum dari guru. SAK mengungkapkan bahwa dirinya sering terlambat untuk mengerjakan tugas dan terlambat mengumpulkannya. Dia mengaku bahwa setiap mau mengerjakan tugas selalu ditunda karena lebih asik untuk menonton YouTube atau main HP. Jadinya tertunda untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Wawancara yang kedua. Pada interview kali ini dilakukan bersama ibu dari SAK yang berinisial M. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui perilaku subjek dari sudut pandang orang lain atau significant others. Informasi yang interviewer terima adalah, menurut pengamatan dari sang ibu, ketika SAK melakukan perilaku mengingat kembali atau retensi, SAK kesulitan dalam melakukan hal tersebut. Dikarenakan seringkali SAK menanyakan tugas yang diberikan oleh guru kepada sang kakak. Hal ini dibuktikan ketika ibunya mengatakan bahwa biasanya SAK merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas dan menanyakan hal tersebut kepada kakaknya. Menurut pengakuan sang ibu, SAK tidak bisa memproduksi suatu perilaku dari materi yang didapatkan. Hal itu dikarenakan SAK beberapa kali tidak bisa menjelaskan materi yang didapatkan pada saat pembelajaran jarak jauh. Berdasarkan pengakuan dari ibunya, dorongan SAK dalam melakukan perilaku belajar tidak cukup kuat. Karena sang ibu pernah mendapatkan 2 kali laporan bahwa SAK belum mengerjakan tugas. Laporan tersebut berasal dari pihak sekolah SAK. Hal tersebut dikarenakan SAK malas dan sering membaca Wattpad ketimbang materi yang diberikan oleh guru. Wattpad tersebut menceritakan hal-hal tentang Korea dan cerita-cerita dongeng yang sangat disukai oleh SAK. Selain itu, SAK baru memperhatikan materi dan membaca buku ketika hanya akan ujian berlangsung. Kemudian, sang ibu juga mengatakan bahwa SAK sering didampingi oleh dirinya ketika sekolah online. Hal itu disebabkan jika sang ibu tidak mendampingi SAK, maka SAK akan sibuk sendiri dan tidak tepat waktu ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu, SAK masih perlu dibimbing dan dibina untuk melaksanakan proses belajar selama pembelajaran jarak jauh. Melalui metode pengumpulan data yaitu interview yang dilakukan bersama subjek, SAK, dan interview yang kedua bersama significant others yang merupakan ibu dari SAK, maka dapat diterima informasi dan data suatu permasalahan yang terdapat pada SAK. Masalah tersebut adalah deficit behavior atau perilaku lemah, di mana subjek gagal dalam menunjukkan suatu perilaku yang dianggap sesuai. SAK kurang dalam menerapkan perilaku belajar selama pembelajaran jarak jauh,
padahal status subjek merupakan seorang pelajar. Maka dari itu, defisit behavior yang dirasakan oleh subjek perlu untuk ditingkatkan. Proses modifikasi perilaku yang dilaksanakan sudah sesuai dengan persetujuan subjek dan juga sesuai dengan persetujuan keluarga subjek. Dan dalam modifikasi perilaku diharapkan defisit behavior yang dialami oleh subjek, yaitu kurangnya perilaku belajar, dapat berubah menjadi perilaku belajar yang lebih baik dan mandiri. Hingga subjek dapat berhasil menunjukkan perilaku yang dianggap sesuai dengan statusnya sebagai seorang pelajar, yaitu memiliki perilaku belajar yang baik. Kemudian adalah proses diskusi. Dikarenakan kami masih berada pada masa pandemi COVID-19 dan jarak kami yang berjauhan, maka dari itu kami berdiskusi secara daring melalui Zoom meeting untuk menentukan teknik modifikasi seperti apa, teknik reinforcement seperti apa yang cocok dan dibutuhkan untuk memodifikasi perilaku belajar dari SAK. Dalam proses diskusi tersebut, pada akhirnya kami menemukan suatu teknik reinforcement yang tepat untuk memodifikasi perilaku belajar SAK, yaitu teknik positive reinforcement dengan rewarding. Alasan kami menggunakan teknik tersebut adalah sesuai dengan data wawancara yang kami lakukan. Subjek atau SAK memiliki perilaku belajar yang kurang atau deficit behavior. Oleh karena itu, SAK membutuhkan suatu pendorong yang dapat meningkatkan perilaku belajarnya. Hal ini selaras dengan penelitian yang dikemukakan oleh Sutikno, yaitu teknik positive reinforcement dengan rewarding yang dapat meningkatkan perilaku belajar dari seorang anak. Dikarenakan teknik modifikasi perilaku yang kita lakukan adalah reinforcement, maka ada reward yang harus diberikan kepada subjek. Reward yang diberikan tersebut adalah berupa reward verbal dan non-verbal. Reward verbal adalah bentuk pujian, reward non-verbal adalah bentuk kado-kado kecil atau pemberian-pemberian kecil yang mengapresiasi usaha dari subjek. Dalam melaksanakan program modifikasi perilaku, terdapat perilaku-perilaku yang ditargetkan. Ketika SAK melakukan perilaku yang ditargetkan tersebut, SAK akan mendapatkan hadiah sebagai apresiasi atas perilakunya. Perilaku pertama yang ditargetkan adalah supaya SAK mau mempelajari materi yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran jarak jauh. Ketika ia dapat menyelesaikan satu materi pelajaran, ibunya memberikan reward verbal, yaitu berupa pujian. Seperti ini contohnya. Wah, pintar sekali ya, sudah bisa mengerti tentang materi X. Dan memberikan reward nonverbal, berupa mengizinkan SAK untuk melakukan hobinya, yaitu membaca Wattpad dan membaca dongeng-dongeng yang disukai oleh SAK. Hal itu dilakukan supaya SAK semangat untuk terus mempelajari materi yang diberikan oleh sang guru. Teknik tersebut sesuai dengan teknik dalam psikologi, yaitu Primark Principle dalam tipe reinforcement positif, di mana untuk mendapatkan konsekuensi perilaku yang disukai, maka individu harus melakukan hal yang tidak disukai terlebih dahulu. Bentuknya adalah komitmen SAK untuk menyelesaikan dan mempelajari materi yang diberikan oleh guru terlebih dahulu, supaya
Adapun tahapan program modifikasi perilaku yang kita rancang selanjutnya setelah mempelajari satu materi, yaitu pemberian reward ketika subjek mengerjakan latihan soal. Setelah modifier atau orang tua subjek memeriksa jawaban dari latihan soal yang dikerjakan, apabila SAK mengerjakan latihan soal dengan jumlah pekerjaan yang benar sebanyak minimal 3/4 dari jumlah soal yang ada pada latihan soal tersebut, maka SAK akan mendapatkan reward verbal sesegera mungkin atau immediacy dan reward non-verbal berupa perizinan oleh orang tua subjek terhadap SAK untuk menonton drama Korea sama satu episode. Menonton drama Korea merupakan hal yang sangat disukai oleh SAK. Maka dari itu, apabila SAK diizinkan untuk menonton drama Korea setelah dia mengerjakan dengan benar soal-soal yang telah diberikan, maka SAK juga akan memiliki motivasi, sehingga dia akan semangat dalam mengerjakan soal-soal dengan benar. Teknik ini termasuk dalam teori reinforcement, yaitu tentang faktor efektivitas reinforcement, motivating operation. Program modifikasi perilaku yang berikutnya adalah ketika SAK menerima tugas sekolah dari sang guru, SAK ditargetkan untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah SAK menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan, maka SAK akan mendapatkan reward verbal. Ini sama seperti program modifikasi perilaku yang sebelumnya. Reward verbal tersebut adalah berupa kalimat-kalimat pujian dan kalimat semangat supaya SAK lebih termotivasi untuk mengerjakan tugas dan untuk belajar. Selain itu, SAK juga diberikan reward non-verbal. Bentuknya adalah diperbolehkan untuk menonton 2 episode dari drama Korea kesukaannya. Berikutnya adalah tahapan terakhir dari program modifikasi perilaku yang telah modifier rancang untuk SAK. Tahapan terakhir tersebut adalah apabila SAK mendapatkan ranking 5 besar di kelasnya, maka SAK akan mendapatkan reward verbal setelah orang tua subjek menerima rapot dan mengetahui bahwa subjek atau SAK mendapatkan ranking 5 besar. Selain itu, seperti biasanya, kami juga memberikan reward non-verbal. Kali ini, reward yang kami berikan cukup besar daripada program modifikasi yang sebelumnya. Hal itu dikarenakan effort atau upaya yang dilakukan SAK untuk memenuhi dan menyelesaikan program ini cukup besar. Maka reward nonverbalnya pun juga harus lebih besar supaya dia lebih termotivasi. Reward yang kami berikan adalah memberi novel jika SAK mampu mendapatkan ranking 5 besar. Timeline pelaksanaan program modifikasi akan dilaksanakan setiap hari selama 2 minggu, dimulai pada pukul 6 pagi hingga saat SAK tidur, yaitu pukul 10 malam. Menyoal efektivitas, program modifikasi perilaku yang diterapkan sudah cukup efektif untuk meningkatkan perilaku belajar subjek. Hal ini dikarenakan dengan teknik reinforcement berupa pemberian reward verbal dan reward non-verbal dapat mendukung subjek untuk meningkatkan perilaku belajar. Sekian presentasi praktik penerapan metode reinforcement untuk meningkatkan perilaku belajar pada anak ketika pembelajaran jarak jauh. Kami, Salsabila, Shirley, dan Rizkina pamit. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.